Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afifah dengan NIM 3. Saya akan membacakan materi Muhammad Najatullah Shiddiq. Pertama, biografi. Muhammad Shiddiq dilahirkan di Gopalpur, India pada tahun 1931. Dia memperoleh pendidikan awalnya di Darshak Jamaat Islam Rampur dan kemudian pendidikan universalnya di Muslim University Aligarh. Dia mulai menulis tentang Islam dan ekonomi Islam pada waktu belum ada literatur tentang itu. Karir akademiknya bermula di Universitas Aligarh. Disitulahnya ia ditunjuk sebagai profesor dan kepala Department of Islamic Studies dan kemudian sebagai Reader in Economics 11 di universitas yang sama. B. Karya-karyanya. Dalam karya-karyanya yang umumnya mengenai ekonomi Islam dan demikian pula dalam karya Survey on Muslim Economics tahun 1981, Shiddiq berkonsentrasi terutama sekali pada uang, perbankan dan isu-isu finansial terkait. Selama lebih dari 10 tahun terakhir dia telah menjadi pendukung utama profil sharing dan equity partisipan dengan menyarankan bunga yang ada. Kedua, Shiddiq tidak berupaya memberi definisi ekonomi Islam. Dia melihat kegiatan ekonomi sebagai aspek budaya yang muncul dari pandangan dunia seseorang. Tiga, Shiddiq memandang pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar, dan itu merupakan sarana untuk mencapai damainya kebebasan dari rasa lapar. Yang kedua, pemikiran ekonomi Islam menurut yang A. Biografinya. Umar Chopra adalah seorang ekonom Pakistan pada 1 Februari 1933. Dia meneruskan pendidikan setara 1 dan magister di Karachi, Pakistan. Kemudian meraih gelar PhD pada bidang serikat. Kemudian dikembangkan ke negara asalnya dan bergabung dengan Central Institute of Islamic. Pada tahun 1964, Chopra kembali ke Amerika dan mengajar di beberapa sekolah tinggi, terutama di antaranya adalah Harvard Law School, University of Wisconsin, dan sebagainya. Pemikiran ekonomi. A. Konsep falah dan hayatan thayyibatan dalam bukunya Islam and the Islamic Challenge yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Islam dan Tata Ekonomi, M. U. Chopra, menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi sudah pasti didominasi dengan world di pandangan. Yang B. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter sudah ditetapkan sejak zaman Rasulullah. Bangsa Arab sebagai jalur perdagangan antara Romawi, India, Persia, serta Sam dan Yaman telah menjadi dinar dan dirham sebagai tukar resmi. Sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah. Chopra menyatakan bahwa dalam suatu sistem keuangan Islam, adanya bank syariah sebagai instrumen pendukung adalah suatu keniscayaan. Bank syariah dengan sistem corporate governance dengan manajemen yang baik. Yang D. Konsep negara sejahtera. Menurut Islam, konsep negara kesejahteraan adalah konsep yang
ditawarkan sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme, di mana konsep ini berusaha menyempurnakan kedua sistem dan menemukan titik temu yang melengkapi kelemahan keduanya. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeli Afriani, NIM 322195. Baiklah, saya akan melanjutkan materi makalah kelompok 13 tentang pemikiran ekonomi Umar Chapra. Pemikiran ekonomi Umar Chapra. Muhammad Umar Chapra mempunyai kiprah yang tidak sedikit dalam dunia ekonomi Islam. Menurutnya, tujuan dari ekonomi adalah membantu manusia untuk merealisasikan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Tidak sulit menemukan buku yang merupakan buah dari pemikirannya. Beberapa pemikirannya yang terkenal adalah mengenai konsep hayatan thayyibatan, konsep kebijakan moneter dalam Islam, dan konsep perbankan syariah. Konsep falah dan hayatan thayyibatan. Dalam bukunya Islam and the Islamist Challenge yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Islam dan Tantangan Ekonomi, Muhammad Umar Chapra menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi sudah pasti didominasikan dengan worldview, pandangan maupun asumsinya mengenai alam dan hakikat kehidupan manusia di dunia. Chapra mengibaratkan pandangan dunia sebagai fondasi bagi sebuah kebangunan yang memainkan peran yang sangat penting dan sangat menentukan, sehingga strategi dari suatu sistem yang merupakan hasil logis dari pandangan hidup selayaknya selaras dan sasaran yang dipilih agar tujuan dapat dicapai dan efektif. Chapra juga menjelaskan dalam buku ini mengenai aktualisasi konsep falah dan hayatan thayyibatan yang merupakan inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara muslim. Sebab kedua konsep ini berasal dari Islam, diajarkan Islam, dan hendak pula diterapkan dalam kehidupan muslim untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. B. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter sudah ditetapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Bangsa Arab sebagai jalur perdagangan antara Romawi, India, Persia, serta Sam dan Yaman telah menjadikan dinar dan dirham sebagai alat tukar resmi. Maka pertukaran valuta asing menggunakan cek dan promissory notes, kegiatan impor ekspor, serta factoring atau anjak piutang sudah dikenal dan banyak digunakan dalam perdagangan. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah antara lain adalah pelanggaran riba dan tidak digunakan sistem bunga, sehingga stabilitas ekonomi terjaga dan pertumbuhan ekonomi terdorong maju dengan lebih cepat dan bangunan infrastruktur sektor real. Chapra mengajukan mekanisme kebijakan moneter yang terdiri dari 6 elemen. 1. Target pertumbuhan dalam M dan MO. M yang dimaksud di sini adalah peredaran uang yang diinginkan, sedangkan MO adalah uang yang berdaya tinggi, mata uang yang dalam sirkulasi plus deposito pada bank sentral, sehingga pertumbuhan M dan MO haruslah diatur dan disesuaikan dengan sasaran ekonomi nasional yang harus berorientasi kepada kesejahteraan sosial. 2. Saham publik terhadap deposito tunjuk uang giral. Sebagian dari uang giral pada bank komersial guna melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial dan tidak menggunakan prinsip bagi hasil. Tujuannya untuk memobilisasikan serta daya masyarakat yang menganggur untuk kemaslahatan sosial. 3. Cadangan resmi. Wajib resmi. Bank-bank komersial diwajibkan untuk menahan suatu promis tertentu dari deposito untuk menjadi akan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib. 4. Pembatasan kredit. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total adalah konsisten dengan target-target moneter, sebab kecurangan dana terhadap perbankan tidak mungkin menemui angka yang akurat, terutama di pasar uang yang masih kurang berkembang. 5. Alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai. Alokasi ini harus ditujukan untuk realisasi maslahat sosial secara umum, yaitu harus merealisasikan sasaran-sasaran masyarakat Islam dan memaksimalkan keuntungan privat. Maka haruslah dijamin bahwa alokasi tersebut akan menimbulkan produksi dan distribusi yang optimal bagi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta manfaatnya dapat dirasakan oleh
besar kalangan bisnis dalam masyarakat. 6. Teknik yang lain. Capra sekali lagi menekankan pentingnya moral sebagai kunci dari semua teknik yang telah diajukan sebelumnya. Hubungan yang baik antara bank sentral dan bank-bank komersial akan dipermudahkan proses pencapaiannya tujuan yang diinginkan. C. Sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah. Capra menyatakan bahwa dalam suatu sistem keuangan Indonesia, ada banyak bank syariah sebagai instrumen pendukung adalah suatu keniscayaan. Bank syariah dengan sistem corporate governance dan manajemen yang baik akan memperkuat pergerakan keuangan Islam, meminimalisir kegagalan dan diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosio-ekonomi dengan pelarangan bunga. Sedangkan untuk melakukan standarisasi produk dan jasa, bank syariah hendaknya mengadakan forum diskusi antara ulama fikih sebagai yang dilaksanakan oleh IDB dengan pembuat lembaga diskusi yang disebut Council of Islamic Bank. Konsep negara kesejahteraan menurut Islam. Konsep negara kesejahteraan adalah konsep yang ditawarkan sebagai solusi dari kegagalan serta sistem kapitalisme dan sosialisme, di mana konsep ini berusaha menyampurkan kedua sistem dan menemukan titik temu yang melengkapi kelemahan keduanya. Negara kesejahteraan mengadopsi pendapat Keynes tentang peran keseimbangan pemerintah dalam perekonomian yang dalam sistem kapitalisme peran ini ditiadakan sebab keseimbangan perekonomian di pasar diatur oleh invisible hand dalam pasar itu sendiri. C. Pemikiran ekonomi Monzerkaf. 1. Biografi singkat Monzerkaf. Monzerkaf dilahirkan di Damaskus, Syria pada tahun 1940. Kaf adalah orang pertama yang menjadi mengaktualisasikan kegunaan institusi distribusi Islam, zakat, sedekah terhadap agregat ekonomi, pendapatan konsumsi, simpanan, dan investasi. Kaf menerima gelar BA setara S1 di bidang bisnis dari University Damaskus pada tahun 1962 serta memperoleh penghargaan langsung dari Presiden Syria sebagai lulusan terbaik pada tahun 1975. Kaf meraih gelar PhD untuk ilmu ekonomi spesialisasi ekonomi internasional dari University of Utah Salt Lake City, USA. Selain itu, Kaf juga pernah mengikuti kuliah informal yaitu Training and Knowledge of Islamic Jurisprudence Fiqh and Islamic Studies di Syria. Pada tahun 1968 ia menjadi akuntan publik yang bersertifikat. Pada tahun 2005, Monzerkaf menjadi seorang guru besar ekonomi Islam dan perbankan di The Guardian's Program of Islamic Economics and Banking, Universitas Yarmouk di Jordan. Lebih dari 34 tahun Kaf mengabdikan dirinya di bidang pendidikan. Ia pernah menjadi asisten dosen di Fakultas Ekonomi University of Utah Salt Lake City pada tahun 1971 sampai 1975. Kaf juga pernah aktif sebagai instruksi School of Business, University of Damascus, Syria 1962 sampai 1963. Pada tahun 1984, Kaf memutuskan bergabung dengan Islamic Development Bank dan sejak 1995 ia menjadi ahli ekonomi Islam senior di IDB. Karya-karya Monzerkaf. Buku-buku yang telah dihasilkan antara lain: 1. Islamic Economics, Heritable Sector. 2. Notes on Islamic Economics, Theories dan Institutions. 3. Islamic Finance, Contracts. 4. Islamic Economics Development, Policy and Public Finance and Sustainable Development, Policy and Public Finance and Sustainable Development. 5. Maqasid Al-Syariah in the Prohibition of Riba. 6. Notice on Islamic Economic Sector, The Charitable. 7. Sustainable Development in the Muslim Countries. 8. Encyclopedia of Islamic Economics. 3. Dasar pemikiran Monzerkaf. Dasar pemikiran Monzerkaf adalah Quran dan hadis. Beliau menyuruh setiap apa yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Penerjemah buku Monzerkaf menyimpulkan bahwa beliau berusaha menjawab pertanyaan yang sering dihadapkan orang muslim awam yang kebingungan bila dihadapkan dengan ajaran-ajaran Islam yang menyeluruh, misalnya membayar zakat.
menghindari diri dari spekulasi dalam bidang keuangan dan pelenyapan bunga tanpa memberikan penjelasan sama sekali mengenai konsekuensi ekonomi dari ajaran-ajaran tersebut. Maka dari itu, Muzarkaf berpikir perekonomian seperti apa yang terjadi, bagaimana bisa terjadi ekonomi seperti ini. Untuk menjawab semua itu, beliau mencoba menunjukkan pemikiran beliau mengenai aturan-aturan atau ajaran-ajaran Islam dalam bidang ekonomi. 1. Teori konsumsi. Rasionalisme Islam. Unsur-unsur pokok dari rasionalisme meliputi 3, yakni pertama konsep keberhasilan, kedua skala waktu perilaku konsumsi, ketiga konsep harta. B. Konsep Islam tentang barang. C. Etika konsumsi dalam Islam. 2. Teori produksi. Faktor-faktor produksi adalah tanah, buruh, dan modal. Dalam hal modal khaf, yaitu modal sebagai kerja yang diakumulasikan dan hak milik sebagai akibat wajar. 3. Struktur pasar, kerja sama yang bebas. Kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi adalah yang pertama dari sistem struktur pasar Islami. B. Kerjasama. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas, tetapi kebebasan ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kerjasama daripada dalam bentuk kompetensi persaingan. Kerjasama adalah tema umum dalam organisasi sosial masyarakat. C. Keterlibatan pemerintah dalam pasar. Keterlibatan pemerintah dalam pasar tidak pada saat tertentu atau bersifat kontemporer. Sistem ekonomi Islam memegang Islam sebagai suatu yang ada di pasar bersamaan dengan bagian ekonomi lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Islam dianggap sebagai perencanaan pengawasan produsen dan konsumen. 3. Teori moneter makro. Zakat. Zakat adalah pajak pembayaran tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seorang yang harus dikumpulkan oleh negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus, terutama sebagai corak jaminan sosial. B. Riba. Dalam Al-Quran, riba adalah pembayaran yang diberikan lebih dari pokok pinjaman. Ada 2 bentuk transaksi yang tidak ada dalam sistem ekonomi Islam, yaitu pertama bunga pinjaman dan kedua pertukaran barter mata dagangan yang sama walaupun berbeda mutu. C. Bunga sewa dan modal. Modal digunakan sebagai bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang-barang lain dan jasa. Sewa menyewa menunjukkan harga modal atau singkatnya dispensasi modal yang dipakai dalam produksi. Sewa menyewa disebut dengan zakat, sedangkan bunga merupakan kewajiban yang dipikulkan kepada modal. Bunga ini diartikan riba. D. Al-Qirat. Al-Qirat merupakan sejenis kerjasama antara pemilik aset moneter dan pengusaha. Al-Qirat adalah mekanisme Islam untuk menggunakan aset-aset tersebut menjadi faktor-faktor produksi dengan kegiatan kerjasama antara pemilik aset tersebut dengan sistem bagi hasil. Uang dan otoritas moneter. Uang sangat berkaitan dengan riba. Ada beberapa dampak uang terhadap kestabilan harga adalah pembuatan uang baru, terutama uang dalam melalui sistem perbankan. F. Struktur kredit dan keuangan Islam. Dalam sistem kredit dan keuangan Islam, bank-bank komersial memiliki hak istimewa untuk meminta deposito dan harus beroperasi berdasarkan cadangan 100%. Cadangan ini kebanyakan didepositokan dalam sistem perbankan pusat atau ditarik dari peredaran. Bila tidak, bank-bank itu menyediakan semua jasa selain tanpa bunga. G. Hutang negara dan pasar uang. Satu-satunya hutang negara yang dilakukan dalam masyarakat adalah hutang yang bukan untuk penghasilan. Yang negara di sini adalah tuntunan jangka pendek dan jangka panjang terhadap pemerintah yang tidak terwakili dalam sarana teguhan pembayaran, yakni termasuk penetapan nilai tukar. Berfungsinya sistem moneter makro, yaitu tabungan sesungguhnya penting dalam keseimbangan dan pertumbuhan jumlah uang, kesempatan berinvestasi. 4. Kebijakan ekonomi. Tujuan kebijakan ekonomi. Pertama, memaksimalkan tingkat pemanfaatan sumber. Kedua, meminimasi kesenjangan distributif. Ketiga, pelaksanaan aturan-aturan permainan oleh unit ekonomi. 4. Alat-alat kebijakan ekonomi. Alat-alat yang mencakup yaitu pengelolaan nilai tukar dan pengelolaan kredit tanpa bunga dan dengan dana zakat. Presentasi memonetarisasikan zakat baik untuk kepentingan pengumpulan maupun pendistribusian. Muzarkaf memberikan kontribusi yang berharga terhadap perkembangan ekonomi Islam. Beliau menjelaskan teori ekonomi Islam. Pemikiran beliau menitik beratkan kepada zakat dalam berbagai bentuk supaya suatu negara memiliki kesejahteraan masyarakat dengan sepenuhnya kebutuhan hidupnya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.